Meski pernah menjabat sebagai pucuk pimpinan tertinggi TNI atau Panglima TNI, namun bukan jabatan itu yang sulit dilupakan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Andika malah mengaku pengalaman yang paling berkesan dan selalu ia kenang adalah saat menjabat sebagai Komandan Paspampres Jokowi. Andika lantas membuka kepribadian Presiden Jokowi yang sebenarnya dan jarang diketahui masyarakat luas. Jadi begini ceritanya, Andika ternyata pernah mengikuti pelatihan pengamanan VVIP oleh pasukan khusus Amerika. Tak main-main, semua teori tentang cara mengamankan presiden maupun tamu negara VVIP diserap ilmunya oleh Pak Andika. Namun saat menjabat Komandan Paspampres Jokowi, Andika baru sadar bahwa ternyata ada hal yang lupa dilatih oleh pasukan Amerika. Itu terkait tipe kepribadian presiden yang justru sangat berpengaruh. Dulu waktu saya dilatih oleh pasukan khusus Amerika, kita nggak pernah tahu bahwa kepribadian VVIP yang kita kawal itu rupanya sangat berpengaruh. Ungkap Andika pada 23 Agustus 2023. Selama kurang lebih 10 tahun Pak Jokowi menjadi presiden, pemandangan yang sangat berbeda memang seringkali terjadi dengan presiden-presiden sebelumnya. Jika sebelumnya kita menyaksikan ketat dan kakunya momen presiden bertemu rakyat, momen itu nyaris jarang terjadi di era Jokowi berkuasa. Presiden Jokowi memastikan kegiatan belusukannya tidak akan terganggu meski dikawal oleh Paspampres. Alasannya, kata Jokowi, dialah yang mengatur Paspampres. Masa saya yang diatur protokol, harusnya kebalik, saya yang mengatur protokol, ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat 22 Agustus 2014 lalu. Pak Jokowi ingin tak ada jarak antara presiden dan masyarakat. Ia bahkan ingin Paspampres melebur dengan masyarakat dengan memakai kostum batik. Pakai bajunya juga biasa saja, kata Jokowi. Budaya ketat dan kakunya pengamanan Paspampres ini juga sempat diceritakan Jokowi. Ia mengaku pernah dilarang Paspampres untuk makan kerupuk dan lomba lari karung. Takut saya jatuh, tapi saya bilang ya paling sakit, katanya sambil terkekeh. Suatu waktu usai Andika Perkasa dilantik menjadi Komandan Paspampres, ia sedang berolahraga bersama anak buahnya. Tiba-tiba saja ia mendapat telepon kalau 15 menit lagi Presiden Jokowi akan berangkat. Kala itu Andika sempat kaget lantaran perjalanan itu tidak tercantum dalam jadwal. Tak tanggung-tanggung, Presiden hanya memberi waktu 15 menit karena ingin melakukan agenda yang tak terjadwal di agenda resmi. Cuma 15 menit, padahal SOP-nya lokasi tujuan presiden harus diamankan dulu, cerita Andika. Namun karena ini perintah, ia lantas bergegas siap. Ia pun meluncur ke istana tanpa mandi terlebih dahulu. Sampai di istana, Andika melihat presiden sudah siap, hendak berangkat dengan mobil VVIP presiden. Kala itu, ia merasa teori yang sudah diberikan pasukan khusus Amerika mendadak runtuh. Andika tak habis pikir dalam waktu 15 menit, ia harus mengamankan perjalanan sekaligus mengamankan lokasi tujuan. Perasaan kaget bercampur was-was berlebur menjadi satu. Beruntung saat itu kegiatannya terkendali dan tak ada kejadian luar biasa yang mengganggu kegiatan presiden. Jenderal Andika juga menceritakan kepribadian Jokowi yang kerap mempunyai agenda diam-diam dan tak terduga. Seperti tiba-tiba makan di pinggir jalan atau tiba-tiba turun dari mobil untuk menyalami warga. Hal inilah yang kemudian membuat Andika terpaksa melepas teori pengamanan ala Amerika dan membangun sebuah kultur baru dalam menjaga Presiden Jokowi. Kita tidak bisa mengandalkan jadwal untuk kepribadian seperti Presiden Jokowi, ungkap Andika Perkasa.
Alhasil Andika pun membuat gebrakan yang tak biasa. Ia kemudian memerintahkan tim lapangan atau tim advance untuk bermarkas di tengah kota, bukan lagi di Tanah Abang atau Istana. Dengan begitu, saat agenda mendadak, jangkauan tim lapangan Pas Pampres tidak terlalu jauh dan bisa sampai duluan ke lokasi kegiatan. Mantan Panglima itu juga mengaku sering dimarahi Presiden Jokowi sewaktu masih menjabat sebagai Komandan Pas Pampres. Momen dimarahi Jokowi yang paling dia ingat yakni saat rangkaian kendaraan dan penutup jalan dengan maksud memperlancar laju mobil RI1 di ruas jalan raya. Yang saya ingat betul dimarahi itu yang rangkaian kendaraan dan jalan ditutup, tuturnya. Presiden Jokowi kemudian menegur dan mengingatkan agar tak ada penutupan jalan saat iring-iringan kendaraan RI1 melintas di jalan raya. Andika pun sadar atas kesalahannya tersebut. Ia bercerita kala itu personel Pas Pampres yang bertugas mengawal kepala negara terbagi dalam 4 shift. Sehingga setiap pergantian shift harus diingatkan soal pesan Presiden Jokowi. Yang pertama, kendaraan sudah disiapkan dari pagi, nanti dicek kembali. Posisi kendaraan, kondisi kendaraan, kalau memang ada kendala nanti dilaporkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap tidak ada penutupan jalan. Semuanya mengalir seperti biasa. Jadi jangan sampai kita melewat akan mengganggu masyarakat umum. Selama di jalan tetap sopan, santun. Apabila kondisi macet, buka jalan satu jalur, tidak ada menggunakan sirine. Ya, tidak ada menggunakan sirine. Semuanya harus santun, acungkan jempol apabila masyarakat umum sudah mengasih akses sebagai tanda terima kasih. Namun kata Andika, teguran itu menjadi bagian untuk perbaikan ke depan. Pak Jokowi ngomong ke saya, "Pak Andika, kan saya sudah bilang jangan ditutup." "Siap Pak, saya salah," kata saya begitu, terang Andika. Andika juga mengakui kalau dirinya sempat kesulitan untuk membaca mimik wajah dari Presiden Jokowi saat marah atau senang. Suami dari Hetty Hendro Priyono itu menuturkan, Jokowi tidak pernah mengeluarkan nada tinggi saat marah. Hal inilah yang membuat Pas Pampres susah membaca pikiran dan perasaan Presiden Jokowi. Andika bahkan mengatakan banyak orang di sekeliling Jokowi yang turut membaca mimik atau raut wajah Jokowi sendiri. Hal itu juga yang dilakukan oleh jajaran Pas Pampres. Kami juga berusaha melihat wajahnya apa, lagi mendung atau enggak. Kalau mendung ya kita jangan macam-macam lah. Kalau wajahnya ceria ya oke, lanjut Andika. Menurut jebolan pasukan khusus atau Kopassus itu, dalam keadaan sedang marah sekalipun, Jokowi tidak memiliki amarah yang meledak-ledak dan tidak diekspresikan secara gamblang seperti yang kerap ditunjukkan oleh orang lain. Itulah kepribadian Jokowi yang diceritakan Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Satu hal yang jelas, bahwa Jokowi tetap menjadi dirinya sendiri seperti sedia kala saat menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kepribadiannya tidak lantas berubah karena menjadi presiden, tetapi malah tetap mempertahankan sikap dan karakternya yang asli. Semoga cerita ini bisa menginspirasi presiden berikutnya nanti. Tapi siapa ya?